Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kania. Pagi Viola. Oke, cerah banget ya pagi ini kayaknya. Ya. Kita kembali lagi di ibadah Mighty Kids Flash. Ya. Semuanya kita mau sama-sama siap untuk ibadah. Oke. Semuanya siapkan dirinya pakai baju yang rapi. Baju yang rapi. Siapkan Alkitab dan kerikmanya. Alkitab dan kerikma. Dan ingat, kita harus sungguh-sungguh ibadah, tidak boleh makan, tidak boleh main-main ya. Oke Kak Viola. Ya. Kita akan mulaikan ibadah kita ya. Iya, Kita sama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan kami kembali anak-anak-Mu Tuhan mengikuti ibadah Mighty Kids Flash. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Bapa ibadah kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, kita mau memuji Tuhan ya pagi hari ini Iya ya. Kak Nia. Semuanya harus semangat. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian yang berkata 12 murid Yesus. Amin. Sama-sama ya. Hafalin 12 murid Yesus sama-sama. Simon Petrus yang kedua, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus yang terakhir, Yudas Iskariot. 12 murid. Sekali lagi
lagu 12 murid Yesus? Kenapa ya Kak Nia? Nah, karena hari ini temanya adalah menjadi penjala manusia. Jadi dari 12 murid Yesus yang awalnya mereka adalah nelayan, ya ada Simon Petrus, lalu ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, mereka tuh dulunya nelayan Kak Viola. Tapi ya Yesus memanggil mereka, mereka menjadi penjala manusia. Makanya kita naikkan pujian ini ya, sekali lagi ya. Simon Petrus dan teman-temannya semuanya semangat. Tepuk tangan ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomius, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid. 12 murid Yesus. Sekali lagi. 12 murid Yesus. Oke. Oke adik-adik, kita Kak nih Viola. hari Minggu harus tetap bersemangat. Ya. Hari apapun kita harus bersemangat. Ya, oke. Kita mau juga jadi murid-murid Yesus yang baik nih. Ya. Kita harus jadi terang, kita harus jadi garam. Jadi terang, jadi garam. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Pakai gerakannya. Bahagia sebab ditebus oleh karya Allah yang kudus. Dia mati untuk gantikanku. Sebab itu ku mau selalu menyenangkanmu. Jadi terang, jadi garam, agar sekelilingku diselamatkan. Jadi terang, jadi garam, agar nama Tuhan dimuliakan. Ku bahagia sebab ditebus oleh karya Allah yang kudus. Dia mati untuk gantikanku. Sebab itu ku mau selalu menyenangkanmu. Jadi terang. Jadi terang, jadi garam, agar sekelilingku diselamatkan. Jadi terang, jadi garam, agar nama Tuhan dimuliakan. Agar nama Tuhan dimuliakan. Agar nama Tuhan dimuliakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan ya Kak Viola. Adik-adik di rumah, guru-guru Mighty Kids juga yang ada. Kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian. Berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, anak-anak Mighty Kids, guru-guru yang ada juga Tuhan, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Kami akan dengarkan firman Tuhan, menjadi penjala manusia Tuhan. Inilah menjadi kerinduan setiap hati kami, untuk kami dapat memberitakan Injil bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami duduk rapi, kami buka telinga kami buka hati kami untuk menerima benih firman Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Bersyukur berterima kasih, berkati juga guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan, guru Mighty Kids. Tuhan berkati sehingga firman yang disampaikan menjadi firman yang membuat kami Tuhan menjadi penjala-penjala manusia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersyukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Sofi pada pagi hari ini. Kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mana ya Alkitabnya ya? Udah siap Alkitabnya? Sudah siap Alkitabnya semua? Oke, bukan hanya Alkitab disiapin, tapi kita mau siapin telinga kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yo, pada pagi hari ini Kak Sofi mau kita semuanya buka Alkitabnya, semuanya tanpa terkecuali yang pegang Alkitab, yang belum pegang Alkitab pun ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab pada pagi hari ini. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Matius itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian lama atau baru? Betul banget, perjanjian baru. Yo, kita buka. Kak Sofi tunggu semuanya sampai buka Alkitabnya dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kak Sofi tunggu ya semuanya ya. Nanti Kak Sofi baca, adik-adik semuanya lihat simak Alkitabnya, oke? Sudah? Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Sudah? Kak Sofi bacain ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau judul firman Tuhan pagi hari ini adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Wah, apa ya penjala ikan ya? Siapa sih yang tahu nih penjala ikan nih? Penjala ikan adalah penangkap ikan, atau kita bisa sebut dengan kata lain adalah nelayan. Nah, kalau nelayan itu banyak cara ya untuk menangkap ikan ya. Ada yang caranya pergi nyebrang lautan dengan kapal besar, ada juga dengan cara memancing di pinggir laut, ada juga dengan cara menebarkan jala. Jala tuh kayak apa sih Kak Sofi? Jala itu seperti jaring. Jadi jala itu yang ditebarkan untuk menangkap ikan. Jadi Kak Sofi punya gambarnya nih sedikit. Nah,
Oke, sudah lihat? Nah, ini penjala ikan lagi menebarkan jalannya. Adik-adik, kalau zaman dahulu, kalau zaman sekarang, banyak cara nih untuk nangkap ikan. Tapi kalau zaman dahulu, zamannya Tuhan Yesus di Perjanjian Baru ini, mereka memakai jala sehingga mereka dikatakan penjala ikan. Nanti ketika mereka menebarkan jala, nanti tunggu berapa lama, nanti itu ikan-ikan akan terperangkap dalam jala ikan itu. Nanti dengan mereka sudah seperti itu, jadi mereka menarik jalannya, tangkaplah ikannya. Dan pada saat itu dikatakan ada 2 saudara. Tadi kita sudah nyanyikan pujian 12 murid Yesus, ya. 12 murid Yesus, dan pada pagi hari kita mau belajar 4 murid Yesus dulu nih. Siapa sih murid Yesus pertama? Tadi kita baca dalam Matius itu dikatakan ada Simon, Petrus, dan Andreas. Mereka adalah dua bersaudara. Ketika mereka sedang menarik jalannya, menebarkan jalannya, mereka lagi menebarkan jala, tiba-tiba mereka didatangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke mereka. Tuhan Yesus bilang apa ke mereka? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana ya penjala manusia ya? Tapi Simon Petrus dan Andreas tidak banyak mau bicara. Mereka lalu melepaskan jala mereka melepaskan ikan-ikan mereka, lalu dikatakan mereka mengikut Yesus. Dalam ayat yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Menjadi penjala manusia. Kak Sofi, penjala manusia itu kayak apa sih? Masa kita harus menjala manusia? Bukan seperti itu. Penjala manusia yaitu berarti kita harus memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi itu adalah Simon Petrus dan Andreas. Sekarang ada lagi 2 nih. Siapa ya? Tadi disebutkan dalam ayat yang ke-21. Siapa ya? Ada Yakobus anak Zebedius dan Yohanes. Mereka sedang dikatakan pada ayat yang ke-21, mereka sedang membereskan jala dalam perahu. Lihat. Mereka sedang membereskan jala dalam perahu. Lalu Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Tuhan Yesus bilang apa? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pada saat Yakobus anak Zebedius dan Yohanes ini lagi sedang membereskan jala mereka. Jadi gini adik-adik, kalau jala itu sudah dipakai, dia pasti akan terkoyak, akan kena ikan. Jadi ikan itu kalau udah ketangkap ikan, jadi bukan hanya 1-2 ikan, tapi beratus-ratus ikan juga bisa, berpuluh-puluh ikan juga bisa ketangkap dalam satu jala. Nah, jadi ketika sedang menangkap ikan, jadi jala itu terkoyak. Ada yang jaringnya sudah lebar, ada yang makin sempit. Nah, ketika mau dipakai lagi, itu jala harus dirapiin, diberesin lagi mau dipakai. Dan pada saat itu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes sedang membereskan jala mereka. Dan ketika Yesus menghampiri mereka, Tuhan Yesus bilang apa? Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Adik-adik, mereka tidak berkata apa-apa. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dan mereka, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes, segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Kita belajar tentang 4 murid Yesus yang pertama, yaitu Simon Petrus
Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Mereka tidak pernah bilang, "Kenapa saya, Tuhan? Saya masih kerja loh. Saya ini lagi bersihin jala saya loh Tuhan. Saya ini lagi mau menebarkan jala loh Tuhan. Kenapa saya? Siapa sih saya ini?" Adik-adik ingat cerita Musa? Waktu itu Kak Sofi pernah cerita tentang Musa. Ketika Musa diutus Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Musa bilang apa? "Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Tuhan, kenapa saya? Saya ini tidak bisa Tuhan. Saya ini ngomongnya tidak bisa." Tapi Tuhan berkata apa? "Aku akan menuntun engkau. Tuhan, aku akan menyertai engkau." Dan pada pagi hari ini juga kita belajar tentang 4 murid Yesus yang pertama. Tetapi 4 murid Yesus yang pertama ini tidak ngomong apa-apa. Dia mengikuti, segera lalu mengikut Yesus. Nah, pada pagi hari ini juga firman Tuhan yang sama yang datang kepada kita, anak-anak Tuhan, anak-anak Mighty Kids yang ada. Tuhan bilang, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Adik-adik, siapa di sini siap menjadi penjala manusia? Aduh, Kak Sofi yakin semuanya angkat tangan. Kita siap menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu artinya menceritakan kemuliaan Tuhan, menjadi saksi buat Tuhan Yesus. Adik-adik, mungkin kita boleh bilang, "Saya ini masih kecil loh Kak Sofi, bagaimana sih jadi penjala manusia? Jadi penjala manusia itu harus orang yang pintar ngomong, udah dewasa." Tidak. Kita bisa menjadi penjala manusia, kita bisa menceritakan kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Entah kita di sekolah, entah kita di rumah, entah kita dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi saksi bagi nama Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita boleh menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, biarlah orang bisa melihat bahwa kita ini adalah anak-anak terangnya Tuhan. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya adik-adik ya. Tidak ada lagi kata, "Saya masih kecil, saya tidak bisa menjadi saksi." Nah, kalau kita masih kecil, apakah kita mencontek bisa menjadi saksi? Tidak. Apakah kita melawan orang tua bisa menjadi saksi Tuhan? Bisa mencerminkan bahwa kita penjala manusia? Tidak. Apakah kita ngomong kasar? Kita boleh menjadi saksi Tuhan? Salah satu contoh menjadi saksi Tuhan? No, bukan itu adik-adik. Tapi kita mau menjadi saksi Tuhan lewat perkataan kita yang baik, perbuatan kita yang benar, tingkah laku kita yang mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Yo, pada pagi hari ini Kak Sofi tidak perpanjang lagi firman Tuhan. Seperti pujian kita yang kita naikkan sebelum firman Tuhan. Berikan kami hati Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan kami tangan seperti tangan Tuhan. Kita mau apapun yang boleh kita lakukan, boleh kita katakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yuk, pada pagi hari ini kita mau bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku siap menjadi saksi-Mu. Aku siap untuk menjadi penjala manusia seperti yang Engkau perintahkan." Amin. Amin. Kita ambil sikap doa, kita ambil di depan Tuhan pada pagi hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa,
Mari Engkau menaruh setiap hati kami, hati yang rindu untuk menjadi saksi dimanapun kami berada, dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami, dalam apapun yang boleh kami lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, kami boleh menjadi saksi dimanapun Engkau tempatkan kami, dan kami boleh menjadi penjala manusia seperti Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh kami lakukan, boleh kami ingat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dalam sekolah kami, keluarga kami, papa mama kami, kakak adik kami serahkan seluruh keluarga besar kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Yo, pada pagi hari ini kita memulai aktivitas kita. Aktivitas seperti biasa, kita bagi dua, ada kelas Tunas dan Matius, dan Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, untuk untuk kelas Tunas dan Matius, Kak Sofi mau ada ayat hafalan sedikit ya. Boleh nanti mamanya yang ngomong, nanti yang kelas Tunas dan Matius yang niruin ya. Kak Sofi maunya gini, ayat hafalannya. Aku mau menjadi saksi Kristus. Ya, untuk kelas Tunas dan Matius ayat hafalannya, aku mau menjadi saksi Kristus. Oke, jelas ya. Ayat hafalannya untuk kelas Tunas dan Matius, aku mau menjadi saksi Kristus. Untuk kelas Markus, Lukas, dan Yohanes, nah lain lagi nih aktivitasnya. Kak Sofi akan kasih pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang akan Kak Sofi kasih, itu akan ada di grup masing-masing. Nanti kakak-kakaknya akan kasih soalnya ya. Ada beberapa soal yang akan dijawab nanti ke grup masing-masing ya. Grup Markus, Lukas, Yohanes, dan Yohanes. Oke. Dan untuk terakhir jawabannya itu Kak Sofi tunggu telat hari Rabu. Rabu itu berarti tanggal 2 ya. Iya, tanggal 2 ya, tanggal 2 Maret. Kak Sofi tunggu terakhir jawabannya, yaitu di hari Rabu. Oke. Yang untuk kelas Tunas dan Matius, karena masih kecil, bebas deh. Oke, baiklah. Sampai di sini kita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kak Sofi tunggu aktivitasnya. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, pakai masker. Oke, Tuhan memberkati. Dadah.